Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mata kuliah kita tentang statika struktur. Pada pembahasan yang pertama, untuk buku yang dipakai dalam statika struktur, kita menggunakan buku ini. Saya sudah mengirimkan PDF-nya. Bab pertama membahas tentang vektor, ya, membahas tentang vektor. Ini adalah mengulang kita waktu SMA dulu, yaitu prinsip umum dan konsep dasar mekanika, ya. Jadi statika struktur ini berhubungan dengan membahas tentang mekanika. Ya, mekanika itu menjadi 3 cabang: mekanika benda tegar, mekanika benda deformable atau berubah bentuk, kemudian mekanika fluida. Di sini kita akan membahas mekanika benda tegar. Ya. Konsep dasar yaitu panjang, waktu, dan massa. Ya, kita harus bisa membedakan antara massa dengan berat. Ya. Berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau massa tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Kemudian berikutnya gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dilakukan suatu benda terhadap benda lain, ya. Kemudian idealisasi itu artinya kita bikin dalam kondisi ideal agar mempermudah dalam penyelesaian. Kemudian ada partikel. Partikel itu benda atau massa yang ukurannya dapat diabaikan. Kemudian benda tegar. Benda tegar itu benda yang dia tidak terdeformasi dalam proses ini, dalam mata kuliah ini, ya. Kemudian ada gaya terpusat. Gaya terpusat itu sebuah gaya yang bekerja pada satu titik, ya. Contohnya misalnya ada sebuah biasanya dijabarkan seperti ini, ya. Ini adalah gaya terpusat, ya. Gaya terpusat berapa newton gitu, ya. Kemudian 3 hukum gerak Newton ini Anda harus pahami. Yang pertama, hukum pertama Newton, yaitu sebuah benda yang diam atau sedang bergerak, itu dia akan tetap diam atau tetap bergerak, ya, akan tetap bergerak dalam kecepatan tetap. Kemudian hukum kedua itu adalah hukum F sama dengan ma, yaitu gaya adalah massa dikalikan dengan percepatan atau perlambatan, ya. Contohnya apabila kita naik mobil kemudian direm mendadak, maka kita terdorong ke depan. Itu karena gaya, yaitu terjadi perlambatan di situ atau A. Ya. Kalau mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan tetap, itu tidak ada gaya karena akselerasinya adalah 0. Yang ketiga adalah hukum aksi reaksi. Aksi sama dengan min F reaksi, ya. Apabila kita mendorong sebuah benda atau menarik sebuah benda, maka benda itu pun juga akan menarik atau mendorong sebesar kita memberikan dorongan itu, ya. Kemudian berikutnya hukum gravitasi Newton. Di sini F sama dengan G M1 per M2 per R kuadrat. Kemudian tadi sudah saya jelaskan perbedaan antara berat dengan massa. Berat itu adalah gaya. Kita sebut gaya berat, ya. Yang besarnya W sama dengan M kalikan G. M itu adalah massa kita, berapa kilogram. Kemudian G itu adalah gaya gravitasi. Sehingga kalau kita di bulan, berat kita hanya 1/5. Karena kenapa? Karena G-nya itu 1/5 dari G yang ada di bumi. Kemudian vektor gaya. Ini SMA dulu kita diajarkan tentang vektor, ya, penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan seterusnya. Saya harapkan vektor ini dipelajari tentang penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya. Ya, dipelajari, sudah saya kirim. Kemudian cara penjumlahan dengan metode jajaran genjang, metode segitiga, dan seterusnya.
Kemudian pada pertemuan kali ini kita membahas masalah gaya dan momen, ya. Gaya dan momen. Kita ke pen sebentar. Gaya, ini adalah gaya terpusat yang seperti saya katakan tadi. Ya, misalnya saya punya gaya sebesar 100 Newton secara terpusat seperti ini. Gaya terpusat di alam itu sebetulnya tidak ada. Pasti ada distribusi gaya yang ada di situ. Ini contohnya 100 Newton. Ini adalah gaya terpusat. Berikutnya adalah gaya yang terdistribusi. Contohnya misalnya ada seekor gajah yang sedang tidur, ya. Ada seekor gajah yang sedang tidur di sebuah, misalnya ini gajah, ya. Gajah tidur gimana? Kakinya ke atas gini ya. Atau gajah sedang leyeh-leyeh, ya. Ini kepalanya. Gajah ini tidur di sebuah meja, ya. Maka sebetulnya si gajah ini melakukan gaya terdistribusi ke arah meja, ya. Seperti ini. Ini bedanya gaya terpusat dengan gaya terdistribusi. Kalau gaya terpusat kita asumsikan titik tangkapnya berupa titik. Ya, kalau gaya terdistribusi seperti ini. Oke. Ini adalah gaya terpusat dan gaya terdistribusi. Gajah yang sedang tidur ini. Sekarang kita membahas masalah momen. Momen itu apa? Ya. Momen ini apa? Momen. Momen adalah gaya dikalikan dengan lengannya. Dan syaratnya antara titik tangkap dengan gayanya itu harus tegak lurus. Jadi misalnya ini. Ini adalah gaya. Gini. Kemudian ini lengan, ya. Ini lengannya. Titiknya adalah ada sebuah titik di sini, misalnya titik A. Maka gaya di sini misalnya F sama dengan 10 Newton. Gayanya. Kemudian ini panjangnya ini adalah misalnya 3 meter. Ya. Maka berapa momennya? Momen adalah gaya dikalikan dengan jarak. Jadi di sini momennya, momen sama dengan 10 dikalikan 3. Satuannya adalah Newton meter, bukan Newton per meter, tapi Newton meter. Ini adalah berarti 30 Newton meter. Ini adalah momen. Dengan prinsip momen ini kita bisa melihat, misalnya ada seorang anak yang jungkat-jungkit seperti ini. Kemudian ini adalah tumpuannya. Ya. Misalnya ada seorang anak dengan berat di sini, dia duduk di sini, beratnya misalnya 30 kg. 30 kg. Kemudian di sini ada anak lagi, beratnya misalnya 60 kg. Kemudian panjangnya ini adalah dari sini ke sini 3 meter. Ini juga 3 meter. Tentu kedua anak ini tidak seimbang. Yang sebelah kanan akan bergerak ke bawah karena momennya lebih besar, yaitu 60 kali 3. Yang satunya ini 30 ya, 60 kali 3 180 kilogram Newton itu. Kemudian itu bukan kilogram tapi Newton. Oke, Newton ya. Kemudian untuk yang sebelah kiri cuma 90. Maka caranya adalah
anak yang di sini ini maju. Ini sebetulnya teori sederhana aja, maju ke sebelah sini, ya, separuhnya kira-kira. Maka di sini kalau dia posisinya di sini menjadi 1,5 meter. 1,5 meter kali 60 itu 90, sehingga terjadi kesetimbangan. Ini adalah prinsip dari momen, ya, prinsip dari momen. Sekarang misalnya saya punya benda ini, kemudian gayanya miring, miring seperti ini. Ini adalah gayanya miring. Kemudian ini adalah titik A. Berapa momen gaya ini terhadap titik A? Nah, berapa momen? Ini nggak boleh langsung diukur dari A ke titik sini, nggak boleh. Kenapa? Karena gayanya miring. Oleh karena itu perlu diberikan, diperpanjang. Saya perpanjang sampai ke sini seperti ini. Kemudian kita cari jarak yang tegak lurus dengan perpanjangan ini. Misalnya saya ambil yang warna biru ini dari A ke sini. Ini adalah jaraknya, lengannya ini. Ya, lengannya ini. Nah, sehingga momen gaya di A terhadap gaya F, ini F, itu adalah misalnya dari ini panjangnya ke sini, kemudian di sini ada sudut, misalnya alfa. Sudut alfa di sini. Maka momen M itu sama dengan AF, panjangnya AF, ya, panjangnya AF ini dikalikan sin alfa. Kenapa sin alfa? Karena ini garis yang mau kita ambil. AF sin alfa baru dikalikan dengan F. Ini adalah momennya, ya. Jadi jaraknya itu, jaraknya yang sebelah sini. Demikian juga apabila kita punya yang lain, misalnya saya punya benda bentuknya seperti ini. Kemudian di sini ada titik A. Kemudian ini ada titik B. Kemudian di A ini ada sebuah gaya yang besarnya segini. Berapa momen di A? Berapa momen di B akibat gaya A itu? Maka seperti yang tadi, ini kita perpanjang. Ya, kita perpanjang ke sini. Kemudian dari B ini kita tarik garis yang tegak lurus. Nah, ini garis yang warna coklat. Ini adalah lengannya, ya. Jadi jangan sampai keliru. Bukan A langsung ditarik garis ke B dikalikan, bukan. Ini diperpanjang dulu. Kemudian yang tegak lurus itu, ya. Oke, jadi ini adalah kita membahas pada pertemuan kali ini kita membahas masalah satu adalah gaya terpusat. Kemudian gaya terdistribusi merata, gajah yang sedang tidur tadi. Kemudian kita membahas masalah momen gaya. Ini 3 hal yang harus Anda perhatikan. Kemudian untuk vektor, penjumlahan vektor dan seterusnya di bab 1 Anda pelajari sendiri karena gampang saja. Ya, jadi jangan sampai lupa masalah gaya, masalah momen, dan masalah gaya terpusat. Ya. Berikutnya adalah bagaimana cara menghitung gaya yang terdistribusi. Ya, caranya adalah biasanya bentuknya seperti ini. Biasanya bentuknya seperti ini, gaya terdistribusi itu. Biasanya panahnya banyak seperti ini. Saya seperti ini. Ada sebuah gaya terdistribusi seperti ini.
Kemudian berapa jumlahnya? Biasanya ini dinyatakan dalam Q kecil, ya. Sama dengan misalnya 10 Newton per meter. Maka panjangnya ini berapa meter? Misalnya panjang yang dikenai gaya ini, misalnya dari sini ke sini, dari sini ke sini, misalnya di sini tertulis 3 meter, maka gaya total atau Q besar, ya, sama dengan 10 dikalikan 3. Berarti di sini 30 Newton. Total gaya itu 30 Newton. Oke, ini adalah cara menghitung gaya yang terdistribusi merata. Oke, jadi pertemuan kali ini kita membahas masalah gaya terpusat, kemudian gaya yang terdistribusi, kemudian berikutnya adalah masalah momen. Silakan absen di virtual class sampai nanti malam jam 12. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.